Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal basar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi al akhyar. Amma ba'd, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya marilah kita kirimkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mendidik dan mengajari kita, terkhusus kepada Alena Andre Gruta, Syekh Haji Abdurrahman Ambo Dalle, pengarang kitab Miftahul Fuhum, dan insya Allah akan kita baca pada malam hari ini. Terkhusus pula kepada Alena Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Azwar Qamaruddin, pimpinan pertama Pondok Pesantren Dede Abrat. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Oke, iftah fi safha as-samin. Silakan buka pada halaman ke-8 tamrinun. Sudah dapat? Sudah dapat Fajri? Tidak ada tulisanmu? Biar satu. Hah? Tamrinun. Apa arti tamrin? Latihan. Latihan soal. Ma huwal qaulus syarih? Apa itu kata penjelas? Satu. Apa itu kata penjelas? Mislu. Contohnya. Apa kira-kira jawabannya? Kata penjelas adalah apa? Yang mengungkap hakikat sesuatu. Yang mengungkap hakikat sesuatu. Mislu, contohnya apa? Konsyalil adalah pedang. Konsyalil adalah saif. Nomor 2. Kam aqsamut ta'rifi? Ada berapa pembagian definisi? Ada berapa pembagian definisi? Bahasa Arabnya kam aqsamu at-ta'rifi? Ada berapa pembagian definisi? Wa ma hiya, dan apa itu? Wa ma hiya, dan apa itu? Atau apa saja? Ya haddut tamun, haddun nakis, rasmun tamun, dan rasmun nakis. Jadi ada berapa? Ada 4. Lanjut. Nomor 3. Mata yakunu ta'rifu haddan. Mata yakunu at-ta'rifu haddan. Kapan definisi disebut had? Kapan definisi disebut had? Kapan definisi disebut had?
pakai D, huruf D ya, double D-nya. Kapan definisi disebut had? Wa mata rosman, dan kapan disebut rosem? Kapan definisi disebut had dan kapan disebut rosem? Tulisannya RASM. Jawabannya adalah apa? Dia disebut had apabila insun bertemu dengan fasal. Kapan disebut fasal? Apabila insun bertemu dengan os. Jadi nanti disebut hadun apabila jins ketemu fasal. Ada bisa berikan contoh? Manusia adalah hewan yang berakal. Itu hadun atau rasmun? Hadun. Kalau rasmunnya apa? Manusia adalah hewan yang tertawa. Bedanya apa fasal dan khos? Kalau fasal itu adalah sesuatu yang melekat dan tidak pernah berpisah dari manusia. Sesuatu yang melekat pada suatu benda dan tidak bisa dia berpisah. Tapi kalau khos boleh jadi tidak ada atau tidak memiliki itu orang. Umpama, saya kasih contoh. Santri Dedei Abrat adalah orang Islam. Ini semua sudah masuk nih. Maksudnya apa? Dia di pasal karena kenapa? Semua santrinya dari Abrat pasti Islam. Tidak ada yang Islam. Tapi kalau kita katakan hostnya, hostnya di santri dari Abrat kira-kira apa? Hah? Mungkin ada hostnya yaitu ganteng, umpama. Kenapa dikatakan ganteng? Karena ini hanya merupakan host saja, kehosannya. Nah, boleh jadi tidak ganteng juga. Nah, tapi khusus santri dari Abrat dia hostnya adalah ganteng. Siapa di sini merasa tidak ganteng dirinya? Siapa merasa ganteng? Hei, saya yakin semua merasa ganteng di menurut versinya masing-masing. Ya, walaupun menurut versinya orang mungkin tidak, tapi menurut versita masing-masing ganteng menurut versita. Ya, menurut versinya juga tetangga ganteng toh. Kalau kumpul-kumpul mamamu sama tetangga, tiba-tiba ada lewat, pasti bilang itu tetangga, weh gantengnya anaknya anu. Tidak mungkin lah bilang kalau di depannya mamamu jelek. Tuh. Oke, nomor um, man nakisu ma an nakisu
minal haddi war rasmi. Apa yang dimaksud nakis? Apa yang dimaksud nakis dari had haddun dan rasmun? Nakis menurut tanya Pak Q. Tanya had dengan tanya rasa begini. Man nakisu minal haddi war rasmi. Apa yang disebut nakis dari had dan rasam? Wa ma huwa tammu minhuma. Dan apa yang dimaksud tam? Apa yang dimaksud tam? Nomor M. Dari keduanya. Apa yang dimaksud tam dari keduanya? Mislu, contoh. Berikan contohnya maksudnya. Apa itu? Pertama, haddun nakis. Contohnya itu manusia adalah benda yang berpikir. Dia mendefinisikan tapi tidak jelas. Belum jelas benda apa nih yang berpikir. Maka dia termasuk nakis. Kemudian rasmun nakis. Nakis dari rasam adalah manusia adalah benda yang tertawa. Jelas atau tidak? Nah, tidak. Kurang jelas kenapa dia nakis. Kemudian tam, apa artinya tam? Tamun, sempurna. Contohnya manusia adalah hewan yang ber, berakal. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jelas toh? Manusia. Apa itu manusia? Hewan. Hewan yang bagaimana? Yang berpikir. Tapi kalau dikatakan manusia adalah benda. Benda apa ini? Benda yang berpikir. Benda apa maksudnya nih? Karena segala sesuatu yang kita lihat adalah benda. Nggak jelas nakis Kayak jumpa kalau kita bilang, yang mana itu ban? Kantor ban? Langsung dijawab, yang hitam. Maksudnya, nggak jelas toh? Nah, makanya dijelas apa kira-kira sejelasnya? Komponen mobil, komponen motor bentuknya bulat, warna hitam. Nah, ini sudah ada nih penjelasnya, walaupun belum secara sempurna penjelasannya, tapi sudah termasuk haddut tam. Oh, sudah jelas. Nomor 5. Mada yushtaratu fit ta'rif? Apa saja syarat definisi? Mada yushtaratu fit ta'rif? Apa saja syarat definisi? Jawabannya ada di atas tuh. Itu yang paling di atas tuh, yang baru-baru. Ayakuna jami'an mani'an, ayakuna wa audihan, minat ta'rif, ayakuna kholian, ayataqaddamal amma, minal akhassa, alal akhassi. Itu semua adalah syarat dari definisi. Kemudian kita lanjut di halaman 9. Al-babus salisu. Bab ke bab ketiga. Al-babus salisu. Al-babu as-salisu. Bab yang ketiga. Fil qadaya wa ma yata'allaqu biha. Fil qadaya wa ma yata'allaqu biha.
tentang qadaya, pernyataan, tentang pernyataan. Qadaya itu kita artikan pernyataan di sini ya. Tentang pernyataan wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengannya, dan yang berkaitan dengannya. Qada ulima mimma sabak, telah diketahui, qada ulima mimma sabaqa, qada ulima mimma sabaqa, telah telah diketahui mimma sabaqa, seperti sebelumnya, sebagaimana sebelumnya, telah diketahui sebagaimana sebelumnya. Qada ulima mimma sabaqa, telah diketahui sebagaimana sebelumnya, annal majahula at-tasdiqi, annal majahula at-tasdiqi, sesungguhnya tidak diketahuinya, al-majahula tidak diketahuinya, kasihnya, tidak diketahuinya at-tasdiq, kebenaran, tidak diketahuinya kebenaran, yatawassalu ila, yatawassalu ila tahsilihi, yatawassalu ila tahsilihi. Sudah dikasih baris? Hasil, hasilnya biwasitotil qiyasi, biwasitotil qiyasi, biwasitotil qiyasi, dengan perantara kias, dengan perantara kias. Apa tuh kias? Apa tuh kias? Menyamakan sesuatu karena samanya illat, itu dibilang kias. Nah, nanti saya kasih contoh. Wal kiasu, wal kiasu, dan kias, dan kias, yata'allafu minal qadaya, tersusun dari pernyataan, tersusun dari pernyataan, tersusun dari pernyataan. Wal qadaya, dan pernyataan, jam'un qudiyah, adalah jamak, jam'un qudiyat, jam'un qudiyatun, jam'un qudiyatin, jamak dari kata qudiyah, jamak dari kata qudiyah.
Jadi kudia, kudiyatani, qadaya. Hmm. Wal kudia dan kudia, kodia, wal kodia fil kalami dalam kalimat, kodia dalam kalimat alladzi yahtamilu sidqa, sesuatu yang mengandung kebenaran. Alladzi yahtamilu sidqa wal kadibah, sesuatu yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Kita artikan kesalahan. Kadibah artinya kesalahan di situ ya. Lidzatihi, karena zatnya. Lidzatihi, lidzatihi, karena zatnya. Nahwu, mana nahwu? Tonco. Safara aliyun. Safara aliyun. Mewujud bimsah. Bimsah, bimsah. Eraser. Penghapus. Adakah? Oh, tuh. Hapus. Nahu safara aliyun. Ali bepergi. Bepergian. Bakrun mukimun. Bakrun mukimun. Bakar, ini nama orangnya Bakar ya. BAKR. Bakar mukimun. Menetap atau tinggal. Menetap. Wa fi hadzal babi, wa fi hadzal babi, dan pada bab ini, dan pada bab ini, lima zarian, lima zala taktub. Maksudnya, kalau kalian belum bisa artikan di atasnya, tulisan dari saya saja. Wa fi hadzal babi, dan dalam bab ini mabahisun, terdapat pembahasan-pembahasan. Terdapat pembahasan-pembahasan. Al-mabahasul awwalu, pembahasan yang pertama. Al-mabahasul awwalu, pembahasan yang pertama. Fi aqsamil qadaya, tentang pembagian pernyataan. Tentang pembagian pernyataan. Tanqasimul qadaya, pernyataan terbagi. Pernyataan terbagi ila qismaini, dua bagian. Dua bagian. Satu, hamliyatun,
kita artikan kategorial, kategori. Amriyatun. Kita artikan kategorial. Betul itu. Wahia ma turakkibu wahia ma turakkibu min juz'aini min juz'aini, yaitu apa yang terdiri dari dua bagian. Mufridaini, mufra muf, mufradaini yang berdiri sendiri, yang berdiri sendiri. Jadi dua bagiannya ini dia berdiri sendiri. Tumniya awwaluhuma, yang pertamanya disebut sumnia awwaluhuma, yang pertamanya disebut maudhu'an, ma makna maudhu'? Objek. Apa itu objek kalau bahasa Indonesia? Ya, sering kita artikan apa? Korban. Wasani, dan yang kedua, wasani, dan yang kedua, mahmulan. Mahmulan. Artinya itu predikat. Predi, apa bahasa diartikan kalau bahasa Indonesia? Keterangan. Katanya atau verb dalam bahasa Inggris. Verb satu, verb 2, verb 3 kalau bahasa Inggris. Kalau kata kerja bahasa Arabnya fi'il. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Bagian kedua disebut mahmul, predikat. Nahwu, contoh. Aliyun syuja'un. Aliyun syuja'un. Mana syuja'? Ali pemberani. Ali pemberani. Ini dia sebagai objek, tidaknya sebagai predikat atau keterangan. Inilah yang disebut sebagai qadaya pernyataan hamaliyah, kategori. Dia maksudnya pernyataan kategori. Kita lanjut dulu, satu lagi artinya. Allahu qadimun. Allahu qadim. Allahu qadim. Mana qadim? Ya, dahulu. Ini predikat.
Ini Fadimun adalah keren. Istilahnya kalau sesuatu biasa, segala sesuatu itu dia butuh keterangan. Aliyun suja'un. Dan Allahu qadimun. Dia termasuk qadaya ham hamliyah kategorial. Dia pokoknya setelah ada sesuatu diberikan keterangan. Dia sudah memberikan pernyataan. Umpama Ali. Kenapa itu Ali? Pernyataannya apa? Suja'un. Ali itu pemberani. Allah. Kenapa Allah? Qadimun. Apa arti qadimun? Terdahulu artinya apa? Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Dia paling awal. Dia paling pertama. Ya. Jadi apapun yang kalian pikirkan yang paling pertama, yakin Allah itu lebih pertama daripada itu. Lanjut kita ke habis nih. 2. Syartiyatun. Syartiyatun. Pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat. Kita harus belajar pernyataan. Pernyataan bersyarat. Wahia ma turakkibu min juz'aini. Yaitu apa yang terdiri dari dua bagian. Dua bagian juga. Rubita ahaduhuma bil akhiri. Rubita ahaduhuma bil akhiri. Yang pertama berkaitan dengan yang lain. Yang pertama berkaitan dengan yang lain. Rubita ahaduhuma bil akhiri. Yang pertama berkaitan dengan yang lain. Biadati syartin. Dengan adanya kata penghubung. Dengan adanya kata penghubung. Au ainadin. Ini sama sebenarnya artinya. Atau gini. Atau kata dalam kurung atau. Kalau syartin tadi kita artikan kata penghubung jika. Adatin tadi kata diartikan kata penghubung. Diadati syartin dengan kata penghubung jika au inadin
atau kata atau tulisin saya dulu nanti saya jelaskan. Wasumiyal awwalu dan yang pertama dikatakan wasumiyal awwalu yang pertama dikatakan muqaddaman, muqaddam. Nama muqaddam, muqaddam, pengandaian, pengandaian. Wasani talian dan yang kedua disebut akibat. Sebut akibat. Ini tadi pengandaian, nanti saya jelaskan. Biasa juga kita artikan sebab. Makanya ada dikatakan sebab dan akibat. Tapi saya artikan pengandaian ini. Karena nanti contohnya andai-andai. Talian, akibat. Nahwu, tonco. Inja'a aliyun. Inja'a aliyun. Apabila Ali datang. Apabila Ali datang. Zahaba Umarun. Maka Umar pergi. Apabila Ali datang, maka Umar pergi. Jadi tadi ada misyartunnya toh. Ada tadi kan biada isyartin. Oke? Biada isyartin dengan kata penghubung syartin. Syartin artinya jika. Jika Ali datang, maka Umar pergi. Contoh kedua, al-adadu angka itu imma boleh jadi angka itu boleh jadi zaujun genap au atau fardun atau ganjil. Angka itu bisa genap, bisa ganjil. Tidak ada misal yang keduanya ini. Kalau bukan genap berarti ganjil. Nah, ini tadi dikatakan ainadin atau angka itu entah genap atau ganjil. Boleh jadi dia genap atau ganjil. Ini mi dibilang dia syartiyah. Ada jika ada sebab dan ada akibat. Umpama jika Rajab pergi maka Naisal menangis. Nah, maka itu namanya pernyataan bersyarat. Tapi kalau saya katakan Rajab itu rajin. Rajab itu rajin maka dia namanya pernyataan kategorial. Tapi kalau dia membutuhkan akibat, dia berkonsep sebab dan akibat, pengandaian dan akibat. Umpama andai Rajab pergi maka Naisal menangis. Maka kebalikannya apa? Jikalau Rajab tidak pergi, maka Naisal tidak pergi. Kalau Naisal menangis, mungkin Raja pergi. Where is Raja?
Raja, raja. Marid. Wih, tadi semangatnya khutbah. Al-an marid. Oh iya ya. Tadi nggak masuk kelas ya. Insyaallah. Jadi qada atau pernyataan ada dua. Pertama, amliyah. Yang kedua, bersyarat. Bersyarat. Kategorial itu mudah Ji. Selama dia memberikan keterangan maka termasuk nih kategori kategorial. Songkok ini putih, maka dia termasuk kategorial. Kalau saya katakan jika saya pakai songkok, maka saya tidak kepanasan, maka itu adalah syartiyah. Ada juga namanya syartiyah bertingkat. Jika rival pergi, maka Ridwan menangis. Jika Ridwan menangis, maka Al-Jami tertawa. Maka kesimpulannya, jika rival pergi, maka Al-Jami tertawa. Hah? Ya. Itu namanya syartiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma salli afdal salati alaihi sayyidina katika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.